Nah, lagi sekarang, percayakah saudara Bapa kita dalam nama Yesus sampai hari ini masih bisa bicara kepada kita? Masih. Ayo kita alami. Jangan cuma amin. Untuk apa saja dalam hidup ini. Tadi malam kira-kira 10:30 saya dapat telepon dari Palangkaraya. Ada seorang dokter, dia telepon, Dokter Probo. Dia bilang, Koden tolong saya itu lagi bergumul tentang Roma 12. Saya ingin mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Saya nggak cuma mau yang terbaik saja. Saya sudah puasa, saya sudah baca Alkitab. Sama pengalaman seperti ibu yang tidur tadi itu. Saya bilang nggak ada ayatnya mendengar Papa bicara dan mengetahui kehendaknya pakai puasa, pakai baca Alkitab. Lalu bagaimana? Kondisikan diri. Maaf, sebelum saya ngomong itu, dengarkan ini. Saudara dan saya nggak usah memaksa. Tuhan, bicaralah Tuhan. Saya ini sudah capek nunggu Tuhan. Kenapa tidak ada jawaban Tuhan? Ada 3 orang yang saya bingung. Yang satu, yang dua, nomor 3 jadi jodoh saya. Nah, itu yang salah. Papa itu tidak usah kita paksa untuk berbicara kepada kita. Papa nggak usah pakai kita puasa untuk kita mengerti kehendaknya. Sebagai Papa yang baik, Dia sangat ingin berbicara kepada kita anak-anak. Dia sayang kita. Nah, masalahnya begini. Saya bilang pada dokter ini, kondisikan hatimu. Dan itu hanya kita yang tahu. Saya bisa mengkondisikan hati saya. Saudara juga begitu. Kondisikan hatimu untuk Tuhan melihat bahwa kalau Tuhan bicara kepada kamu, berarti kamu tidak pernah membantah, dikerjakan semua. Saya beri contoh. Waktu itu mau saya bicara pertama soal Abraham. Kalau Papa tidak tahu isi hati Abraham, yaitu kondisi hati yang nurut, nggak mungkin Tuhan akan datangi pada Abraham. Abraham, kamu sekarang pergi, tinggalkan keluargamu, sanak saudaramu dan negerimu. Ayo siapa? Misalnya contoh, tiba-tiba Tuhan bilang kepada saudara, anakku sekarang ke Cengkareng bandara, pergi. Kemana? Nggak tahu, pokoknya pergi dulu. Nggak tahu loh kemana, pokoknya pergi. Ya pergi kemana? Saudara, Abraham digitukan sama Tuhan, pokoknya kamu pergi sekarang. Kemananya nggak dikasih tahu. Hebat Abraham. Dia pergi atau tanya dulu. Dan dengar sendiri loh, istri kemenakan, dibawa semua kekayaan. Susah itu. Loh, kiri kanan kemana? Pokoknya pergi. Gila itu saudara. Tapi itulah kekristenan. Katakan amin. Kalau Bapa di surga nggak tahu hati Maria untuk taat. Ingat loh, zaman itu hukum Taurat masih berlaku keras. Jangan lagi hamil sebelum nikah. Ketahuan ada berzina jadi hukum. Apa hukumnya? Mati, rajam batu pun dilempari batu. Oh, ingat itu, lempari batu sampai mati. Bayangkan kalau surga nggak tahu hati Maria. Kalau dia taat, Gabriel akan capek, mungkin seminggu keliling kampung cari, perawan mana mau hamil, perawan mana mau hamil. Lo betul nggak? Keliling dia cari, mana ada gadis mau hamil, gadis gila aja nggak mau. Ngerti sekarang? Jadi Papa itu kalau bicara kepada kita, itu nggak usah pakai puasa, pakai baca Alkitab, pakai ini enggak. Dia lihat hati kita, mau nurut nggak? Nah, yang tahu mau nurut itu cuma kita. Orangnya nggak tahu isi hati kita. Terus saya suruh baca. Prabowo ada Alkitab nggak? Oke, saya ambil. Oke, Anda ambil. Baca. Saya bilang Kisah Rasul 13 ayat 22. Kalau saya mau ikut baca silakan juga. Tapi berita Anda 2-5. Saya kembali ke situ. Dikatakan di situ begini. Setelah Saul disingkirkan, berkatalah Yahweh kepada Samuel, Sam, aku telah mendapatkan seorang pengganti Saul, Daud anak Isai orang Betlehem. 2 hal Papa berfirman kepada Samuel tentang Daud, dan firmannya dahsyat. Orang ini berkenan di hatiku. Dan yang kedua, dia adalah orang yang akan melakukan seluruh kehendakku. Saya tanya pada Dr. Probo ini, menurut Daud sudah dipanggil atau belum waktu firman itu disampaikan? Belum. Dia baru ngomong pada Samuel kok. Belum ngomong, belum dipanggil. Bayangkan kalau Daud belum dipanggil, berarti Daud sudah melayani atau belum? Belum. Nah, bagaimana orang belum dipanggil, belum melayani, tapi surga sudah memberikan sebuah predikat. Orang ini berkenan di hatiku, dan olehnya seluruh kehendak akan dilaksanakan. Artinya apa?
Artinya apa? Papa melihat hati. Jadi dia bicara kepada kita itu tiap saat. Masalahnya hati kita beres atau tidak. Nah bayangkan kalau Tuhan tahu Abraham itu gak nurut, disuruh pergi, mau berkelahi dulu itu. Ingat juga waktu Tuhan bicara pada Abraham, anakmu Abraham, korbankan kepadaku. Abraham gak gini loh, saya puasa dulu aja, jangan salah ini. Dia langsung pergi, gak ragu-ragu. Cuma satu hal ini yang saya tahu, Tuhan gak marah dan Abraham gak menganggap dosa ketika dia melanggar firman suami istri bersatu. Bayangkan kalau Abraham pamitan Sarah, aku mau pergi ke Gunung Moria, anak ini dikorbankan. Wah, itu Sarah akan nangis bahasa India, bahasa Mandarin, bahasa apa? Wah, akan perang besar di situ. Bisa bayangkan, betul nggak? Kenapa nggak ngomong? Dan Tuhan tidak marah karena Tuhan tahu. Hebat sekali iman Abraham. Nanti sekarang Papa bicara kepada kita, itu tergantung hati kita. Maka itu tadi, kalau ada anak muda pacaran, lalu ada 3 orang, jangan coba tanya Tuhan, nggak dijawab semuanya. Kenapa? Karena kalau Tuhan tahu kita sudah punya pilihan, dia nggak akan ngomong. Kenapa dia tahu kalau kita punya pilihan, dia nggak mau bicara kepada kita? Sebab model kita suka melawan. Atau yang lain, kalau kita sudah punya pilihan, berarti kita sudah tahu jawabannya, bukan? Ngapain tanya? Jadi untuk bisa mendengar suara Papa, masukkan gigi 0, netral. Tahu kalau mobil itu 0 kan? Jangan punya pilihan, enggak A, enggak B, enggak C. Saya mau di tengah-tengah, saya mau diam. Nanti Papa akan bicara kepada kita. Akhirnya Tuhan menjawab, jangan majulah Daud, aku akan menyerahkan kamu. Wah, Daud menang. Lihat ayat yang ke-22, 2-5 tadi. Maka orang-orang Filistin datang lagi, maju sekali lagi, dan tersebar di lembah Refaim. Tidak dijelaskan berapa minggu, berapa bulan setelah peristiwa pertama. Tapi mari kita jujur sebagai manusia. Kalau Daud seperti kita, baru saja ngalami menang dengan musuh yang sama, nekat datang lagi musuh itu. Kalau Daud kayak kita, kira-kira kita tanya lagi atau antam saja? Antam saja, sama saja kok. Tapi lihat Daud diskusi dengan Papa. Aku maju atau tidak ya? Saudara, kalau kita mau berjalan seperti itu menyenangkan sekali, sangat indah. Itu sebabnya dalam kehidupan ini saudara, belajarlah kita untuk diskusi. Maka itu syaratnya tadi, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ada kesungguhan hati, ada persyaratan kita lakukan. Anak-anak Tuhan sedang bingung, buang semua pertanyaan kita, diam, katakan Papa ini aku. Apa yang harus kerjakan sekarang ini? Mendengar suara Tuhan, nggak harus ini, aku, enggak, itu pasti suara dalang itu. Jangan takut, jangan didengarkan. Kalau Papa bicara, itu dalam hati kita ngerti. Ayat terakhir, kita lihat ayat ini. Ada banyak catatan-catatan di kitab suci kita tentang bagaimana Papa bicara kepada kita. Nah, saya akan baca dalam terjemahan Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Aku akan membuatmu bertindak bijaksana dan menuntun engkau di jalan yang engkau tempuh, di jalan yang harus engkau tempuh di Alkitab sudah. Coba renungkan ini. Kalau Papa akan membuat kita bertindak bijaksana, kalau Papa mau menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh, berarti dia Papa yang baik enggak saudara? Sangat baik. Yang ketiga, dia bilang apa? Dia akan apa kepada kita? Ayo, Alkitab sudah bilang apa? Memberi nasihat. 3 hal ini simpan dalam hidup, dan caranya mengagumkan. Dia akan menuntun, dia akan apa pertama tadi? Ya, membuat kita. Alkitab sudah bilang apa kalimat pertama? Mengajar. Lalu dia akan menuntun. Yang ketiga, dia akan memberi kita nasihat. Ternyata nggak lewat khotbah, nggak lewat nyanyian, nggak lewat doa, nggak lewat apa. Kalimat terakhir. Dengan cara apa dia? Karena mataku tertuju kepadamu. Sama bukan di Alkitab saudara? Ayo kita belajar ini. Saya kagum pada Papa di surga. Saudara, sampai hari ini tidak ada orang yang bisa mengetahui dengan jelas ada apa di dalam mata ini. Ini bukan hipnotis, bukan kekuatan apa-apa. Ini memang Papa yang memberikan kepada manusia. Kalau saudara lagi diawasi oleh seseorang, walaupun dari jauh,
Tapi kalau orang itu bisa ngelihat kita, rasa tidak? Aneh, saudara. Maka itu setan sering bekerja lewat mata juga. Dari kekuatan itu ada kata hipnotis, itulah mata. Ada telepati lewat mata. Setan yang memakai, tapi pada dasarnya memang mata kita diberikan kekuatan. Orang nggak bersuara, nggak bergerak, tapi begitu dilihatin, itu seperti tertarik, kita bisa balik ke arah yang sama. Suaranya bukan bingung, hebat. Nah, ayat ini salah satu cara Bapak bicara kepada kita begitu kan? Ingat masih kecil. Maka itu orang tua yang bijaksana itu nggak banyak omong, nggak banyak mulut. Maka itu mama-mama cerewet kenapa lebih dikurang ajari oleh anaknya? Karena cerewetnya itu tadi. Bertok itu yang cerewet. Loh, serius itu, saudara. Hai, saya mau tanya kepada saudara, anak itu lebih segan kepada orang tua berwibawa atau orang tua cerewet? Coba jawab, anak-anak. Nah, yang cerewet malah nggak disegani itu, banyak ngomong saja. Yang hebat begini. Pernah ingat waktu masih kecil, nggak ada omongan, nggak ada gerakan, mama atau papa cuma melototin aja. Coba rasa tidak? Nah, itu dia. Kalau dikatakan di 2 Tawarin 16, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Sebetulnya tiap hari saudara kita merasa mata kasihnya mengawasi kita terus. Maka itu kalau kita rasa diawasi Tuhan, cepatlah berubah. Jangan keras hati. Disitulah saatnya Papa akan memberikan. Apa tadi yang Alkitab saudara bilang? Yang pertama? Bukan, yang pertama tadi mengajar, lalu dia akan menuntun, lalu dia akan menasihati. Dengan matanya saja kita rasa mau belajar mulai hari ini seperti itu. Papa kita penuh kasih yang luar biasa untuk kita semua. Jadi diskusilah dengan Papa, belajarlah mengenal dia, bergaul dengan dia mulai hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita